Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Haren Satya Pratomo. Saya dari program studi PJJ Akuntansi ya, Universitas Cyber Asia. Ya, kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ekonomi makro, yaitu saya akan memberikan analisis makroekonomi negara Tiongkok ya pada tahun 2023 dan juga tahun 2024. Kemudian, ya, kenapa sih saya mengambil Tiongkok dari berbagai negara yang disebutkan pada referensi soal ya? Karena uh, negara Tiongkok ini sangat melekat ya dengan Indonesia. Dalam artian banyak sekali produk-produk di Indonesia yang sumbernya itu dari Tiongkok ya. Kalau kita bicara mungkin nggak hanya di Indonesia, secara global ya. Jadi saya penasaran sebenarnya sejauh mana perkembangan ekonomi negara Tiongkok ini. Jadi ternyata Tiongkok itu merupakan saat ini adalah raksasa ekonomi Asia. Ya, Tiongkok adalah ekonomi terbesar kedua di dunia. Jadi kalau di Asia pertama, di dunia kedua. Ya, kedua setelah uh, Amerika ya. Amerika ternyata masih yang pertama. Saya kira sudah disalip oleh Tiongkok, tapi ternyata untuk laporannya masih yang pertama. Kemudian fokus analisis kita kali ini adalah terkait dengan PDB ya, produk domestik bruto, kemudian inflasi, kurs ya. Kemudian kita juga membahas neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Tujuannya yaitu untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kesehatan dan prospek perekonomian Tiongkok dalam periode tersebut, yaitu periode 2023 dan 2024. Ya, produk domestik bruto pada tahun 2023 ya, kondisinya tumbuh sekitar 5,2% pada tahun 2023 sesuai dengan target pemerintah yang ini cukup tinggi pertumbuhannya. Kemudian faktor pendorongnya itu salah satunya adalah ada pemulihan aktivitas domestik pasca pandemi. Jadi pandemi ini dirasakan ya, nggak cuma di Indonesia tapi seluruh dunia. Justru awalnya cukup besar di Tiongkok ya. Kemudian di tahun 2023 baru ada pemulihan, kemudian ada stimulus pemerintah dan investasi infrastruktur ya. Jadi di Tiongkok pun ada subsidi pemerintah, tapi di sana kalau saya pelajari itu subsidinya modelnya dari hulu ya. Jadi para pengusaha-pengusaha itu bisa membeli bahan baku itu sangat murah karena disubsidi ya. Ya sedikit berbeda dengan Indonesia yang mana kalau kita tahu subsidi di Indonesia ya walaupun ada juga yang dari hulu, tapi ada sebagian besar banyak yang subsidi berupa bantuan langsung ya terhadap masyarakat ya. Kemudian berikutnya isu-isu yang terdapat di tahun 2023 ini ternyata sektor properti di sana masih lesu. Kemudian pemerintahan global juga sedikit melambat ya, permintaan global sedikit melambat karena munculnya pesaing-pesaing baru. Kemudian untuk produk domestik bruto tahun 2024 ya pertumbuhannya 5% ya. Jadi ada 0,2% di bawah tahun 2023. Tapi ini masih tergolong stabil ya, tangguh. Kemudian faktor pendorongnya itu adalah ekspor di Tiongkok meningkat ya. Ekspornya meningkat, kemudian ada investasi manufaktur berteknologi tinggi. Dan isunya ya masih sama, yaitu properti masih lesu, kemudian permintaan domestik juga lesu ya. Jadi ekspornya meningkat permintaan luar negerinya, tetapi di dalam negeri ternyata terdapat permintaan yang turun. Kita lihat tren inflasi ya. Kita lihat inflasinya pada tahun 2023 tingkat inflasi atau indeks harga konsumen di Tiongkok itu cenderung sangat rendah, bahkan menyentuh angka negatif pada beberapa bulan ya. Ini sangat berkebalikan dengan di negara kita ya. Saat ini inflasi bertambah terus ya, harga pokok naik ya. Kalau di Tiongkok malah cenderung berkurang.
walaupun kalau sampai terjadi deflasi juga kurang bagus gitu ya. Jadi memang ini harusnya stabil ya. Dan angka rata-rata inflasi tahunan 2023 hanya sekitar 0,2%, jauh di bawah target. Jadi bahkan inflasi pun ada target. Kemudian untuk tahun 2024, tren inflasi tahunan Tiongkok pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,2%, yang sangat kecil ya. Dan inflasi tetap sangat rendah sepanjang tahun 2024 dengan beberapa bulan mengalami deflasi. Jadi bahkan ada deflasi penurunan harga. Misalnya pada Januari 2024 ya, ini CPI-nya turun 0,8% dan pada tahun 2025 data terbaru yang tersedia menunjukkan tren berlanjut dari tahun 2024 ya. CPI-nya turun 0,77%. Jadi deflasi ini juga bisa berbahaya ya, walaupun mungkin harga murah sebagainya itu menunjukkan bahwa daya belinya juga turun. Nah, daya beli turun itu menyebabkan deflasi. Dan inflasi ya, implikasinya yaitu kondisi inflasi yang sangat rendah ini menimbulkan kekhawatiran akan resiko deflasi persisten yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menunda belanja konsumen dan investasi. Ya, kemudian kita kalau bicara kurs ya, kurs kalau mata uang Cina itu yuan ya, CNY terhadap dolar AS ya, USD. Kondisi 2023 ya, yuan Tiongkok melemah secara bertahap terhadap dolar AS sepanjang tahun 2023 ya. Penyebabnya yaitu suku bunga AS yang tinggi sehingga membuat dolar AS lebih menarik, kemudian kekhawatiran terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Kemudian di tahun 2024 juga yuan tetap berada di bawah tekanan namun dengan volatilitas yang lebih stabil ya. Ya, kebijakan ya dari Bank Sentral Tiongkok ya, BOC yang melakukan intervensi untuk menstabilkan nilai tukar dan mencegah pelemahan yang terlalu cepat. Nah, kalau kita lihat saat ini 2025 juga sepertinya perang dagang antara Tiongkok dan juga Amerika itu sangat kental ya, termasuk berbagai kebijakan diatur. Berikutnya ringkasan outlook perekonomian. Ya, kita lihat di tahun 2023 ya, ringkasannya yang tadi kita baca yaitu bahwa PDB-nya solid 5,2%, inflasi sangat rendah ya, rata-rata 0,2. Kemudian yuan masih melemah dari USD karena perbedaan suku bunga dan kekhawatiran ekonomi. Kemudian neraca perdagangan dan pembayaran itu surplus besar ya, meskipun pertumbuhan ekspor mulai melambat ya. Jadi ekspornya lebih besar daripada impornya. Kemudian kondisi umum pemulihan ekonomi yang kuat namun dengan tanda-tanda awal tantangan struktural ya. Tentunya setiap negara memiliki tantangan struktural yang berbeda-beda. Cuman untuk outlook yang tahun 2024 ya, di sini pertumbuhannya hanya 5%, 2% di bawah tahun 2000, 0,2% di bawah tahun 2023. Cuman inflasinya juga masih sangat rendah, masih di angka 0,2%. Cuman kurs ya, yuan terhadap dolar masih terdapat tekanan perlemahan. Neraca perdagangan dan pembayaran tetap mencatat surplus signifikan ya, jadi masih sangat tinggi surplusnya. Cuman kondisi umumnya pertumbuhan yang stabil di tengah upaya mengatasi deflasi, masalah properti dan mendorong konsumsi internal. Ya, jadi kalau lihat dari kondisi umum ya, ternyata memang resiko deflasi pun ini cukup berbahaya ya, walaupun kalau kita kan biasa inflasi ya, jadi berharap ada penurunan, tapi ternyata di negara-negara yang tidak ada inflasi pun juga sangat beresiko adanya deflasi ya, karena nanti produsen-produsen juga kasihan kalau harganya anjlok di pasaran. Kita lihat kondisi ekspornya ya, jadi tadi dari neraca perdagangan kan surplus ya, kita lihat kondisi ekspornya ya. Di tahun 2023 trennya pertumbuhan ekspor melambat dan bahkan mengalami kontraksi pada beberapa bulan, namun sampai akhir tetap masih surplus ya. Faktor penyebabnya perlambatan ekonomi global, terutama di negara-negara maju, AS dan Eropa, ketegangan geopolitik yang mempengaruhi rantai pasok ya. Jadi sebenarnya kita sudah menyadari bahwa hampir banyak sekali barang-barang di dunia itu berasal dari Cina ya. Namun akhir-akhir ini juga banyak kebijakan yang mana mulai banyak mengekang ya, mulai dari penerapan tarif, impor dan sebagainya. Ini tahun 2024 juga
ini ya, pertumbuhan ekspor mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan ya, meskipun tidak kuat tahun-tahun sebelumnya. Ada faktor penyebabnya itu peningkatan permintaan dari pasar negara berkembang dan kebijakan pemerintah Tiongkok untuk diversifikasi pasar ekspor. Negara berkembang juga salah satunya Indonesia ya. Jadi memang kita menjadi pasar bagi negara-negara maju ya untuk menjualkan produknya. Kalau kita lihat sekarang di Indonesia, misalkan kendaraan mobil, ya, mobil listrik ada dari BYD misalkan, itu dari Cina. Kemudian ada juga yang non listrik yang campur-campur juga ada tuh, apa ada listrik ada yang bukan listrik, guling juga dari Cina. Barang-barang juga dari Cina banyak. Bahkan yang perusahaannya di Amerika pun juga pak, spare partnya biasanya dari Cina ya, seperti Apple ya, perusahaan-perusahaan elektronik besar di dunia. Oke. Sebetulnya kondisi impor ya, kondisi impornya kita lihat di sini tren impor cenderung stagnan dan menurun ya. Jadi sebenarnya semakin negara itu tren impornya menurun itu bagus ya, selama terpenuhi kebutuhannya. Karena berarti dia dapat memenuhi dari pasar domestik untuk kebutuhan negaranya. Faktor penyebabnya adalah lemahnya permintaan domestik baik dari konsumen maupun industri, harga komoditas global yang menurun. Dan tahun 2024 tren impor menunjukkan pemulihan moderat seiring dengan upaya pemerintah untuk mendorong konsumsi. Jadi di Cina ini kesulitan ini ya, konsumsi daya belinya rendah. Jadi makanya berisiko deflasi dan juga impornya juga kecil. Implikasinya yaitu pertumbuhan impor yang lambat mencerminkan tantangan dalam meningkatkan permintaan internal yang menjadi fokus utama pemerintahan saat ini. Ya, dari ekspor impor tadi kita bisa lihat neraca perdagangannya di tahun 2023 ya, itu tercatat bahwa Tiongkok itu surplus 253 miliar US dollar ya, atau setara dengan 1,4% dari GDP. Untuk neraca pembayarannya tahun 2024 ya, itu juga signifikan surplusnya, yaitu sampai USD 423,9 miliar. Untuk neraca perdagangan tahun 2023 itu surplus perdagangan ya, perdagangan barang ya, good trade surplus itu mencapai USD 593,9 miliar. Surplus perdagangan barang meningkat menjadi USD 768,0 miliar, didorong oleh kinerja ekspor yang kuat di tahun 2024 ya. Jadi trennya sangat bagus ya, meningkat terus dari tahun 2023 ke tahun 2024. Oke, ringkasannya kondisi umum ya, pertumbuhan solid 5,2% 2023, kemudian inflasi juga rendah, kursnya walaupun melemah tapi juga masih aman, menerapkan ya surplus besar meskipun pertumbuhan ekspor mulai melambat. Ya. Kemudian di tahun 2024 ya, ini hampir sama, tantangannya hampir sama, yaitu kursnya masih cukup mendapat tekanan. Nah, kemudian ada resiko deflasi juga karena inflasi sangat rendah, yaitu 0,2%. Pertumbuhannya stabil di tengah upaya mengatasi deflasi, masalah properti dan mendorong konsumsi internal. Oke. Berikutnya kesimpulan bahwa gambaran makroekonomi Tiongkok yaitu kekuatannya pertumbuhan PDB yang stabil dan sesuai target, surplus neraca perdagangan yang sangat besar. Kemudian tantangannya yaitu deflasi dan lemahnya permintaan domestik ya. Kemudian resiko dari sektor properti ya, termasuk apabila di properti juga permintaan kecil, tentunya ini akan mempengaruhi deflasi. Kemudian adanya perlambatan pertumbuhan ekspor akibat kondisi ekonomi global ya. Jadi ya sekarang sangat tegang ya antara Eropa, Asia ya. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan untuk menutup jalan. Untuk prospeknya kita melihat bahwa Tiongkok ini mungkin diprediksi akan melanjutkan pertumbuhan yang solid ya. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengatasi tantangan internal dan menstimulasi permintaan domestik secara efektif ya. Jadi tantangannya adalah permintaan domestik yang masih rendah. Jadi pemerintah punya PR untuk meningkatkan permintaan domestik. Oke, mungkin itu ini ada referensi atau daftar
perpustakaannya, kita lihat dari webnya IMF, kemudian kita lihat juga dari Organization of Economic Cooperation and Development ya, ACC, dari China, People Bank China, kemudian National Bureau of Statistics of China, NBS, kemudian ada World Bank juga. Nah, kita berbagai sumber tersebut yang menampilkan data ekonomi makro dari Tiongkok. Oke, mungkin seperti itu dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.